What is a brand? Okay. Dalam satu kalimat bisa nggak sih? Bisa, tapi nanti harus dijelasin. Saya kenalan sama Mario, seorang fotografer yang spesialisasi di bidang objek-objek arsitektur. Tahu, tapi maknanya apa buat saya brand Mario Wibowo? Apa sih itu brand kalau mau dijelasin dalam paling singkat? Sebenarnya adalah makna akhir yang didapat di kepala orang. Jadi ada namanya point of parity. Harus memenuhi syarat dulu dong sebagai fotografer, tahu tekniknya. Berapa ribu orang yang paham itu? Kalau motret, ya semua orang bisa motret juga gitu ya. Ah, very good point. Nah untuk itu ada namanya point of difference, POD. Kita tampilkan karya-karya arsitektur di Instagram. Dia secara pilihan, dia dalam size residensial, kuat di aspek tropical. Itu sudah memberikan kategori yang kayak tadi, itu disebut ada konsistensi. Memang ketika melakukan itu ada konsekuensi, nggak dipilih karena memang bukan itu yang dicari. Mas Danton, Halo Mario. terima kasih udah datang ke sini. Mohon bantuannya untuk sharing-sharing mengenai branding. Waduh, Branding, saya ya. terima kasih diundang Mario. Sebuah kehormatan ini. Nah buat teman-teman kan mungkin juga banyak yang belum kenal sama Mas Danton Ya. nih. Short introduction lah Mas Danton nih. Oke. Who is Danton Xiaoming? Yang pertama bukan orang terkenal, Oke. makanya harus kenal. Oke. Ya. Saya sekarang, artinya lebih hampir 30 tahun kecimpungnya di dunia brand dan branding. Ya, Oke. tapi latar belakang saya desain grafis. Saya sekolah Oke. desain grafis. Dulu juga awalnya kantor saya, ya, my own business, geraknya mulanya desain dulu, kemudian bergeser ke brand dan branding. Gitu. Nah Oke. sekarang 2 tahun terakhir ini saya berpartner sama kawan saya itu membentuk satu perusahaan yang namanya The Council Brand Advisory. Oke. Oke, jadi saya bergabung baru 2 tahun. I see. Nah, itu aja. Sebelumnya saya punya bersama Ilma Nukman istri saya itu Oke. Inkara Brand Consulting. Jadi sama-sama di wilayah brand gitu aja. Oke. Jadi yang Inkara sekarang masih ada? Masih apa ada. nggak? Oh masih Cuman ada. memang kan capek jalanin sendiri. Oke. Jadi ini kayak merger apa? Bukan merger, ini jadi bersama partner-partner yang sudah punya pengalaman lebih dari 25 tahun di industri brand dan branding. Ya kita pikir-pikir, kita sering ketemu nih ya, pitching bareng. Kenapa kita nggak bersatu aja ya? Oh biar klien nggak ada pilihan ya? Bersatu kita teguh. Iya betul. Itu aja. Jadi biar nggak ada pilihan bener juga ya. Ya, artinya satu, secara bisnis model menjadi lebih baik. Yang kedua, kita ada semangat untuk terus belajar. Kalau kita punya, ini sisi satu ya, yang terbaiknya adalah kita bisa suatu saat mampu sharing our knowledge ke banyak orang. Nah, jadi ada purpose di wilayah edukasinya lah gitu. Bukan sekedar cari duit aja. I see. Gitu. Kayaknya udah saatnya ya untuk sharing, untuk give back gitu ya. Ya harusnya dari awal Dari sih. awal, kalau dari awal mikirnya duit doang. Iya benar. benar. Nah aku tertarik nih, Mas Danton dari tadi bilang mengerjakan brand and branding. Yes. Emang itu beda ya? Nah ini menarik, udah mulai serius nih pembicaraan. Tergantung bawaannya mau diapain, dibawa Oke. kemana. Jadi ada, brand itu dan branding 2 hal. Misalnya gini ya, kita lihat dulu ya dari yang branding. Kalau dalam bahasa Inggris itu, apabila brand kata benda, ada branding, ada ing-nya, itu jadi gerund istilahnya kan. Oke. Kata benda yang menjadi jadi verb lah, verb yang diperlakukan seperti kata benda. Jadi ada kegiatan proses kan di situ. Betul. Hasilnya namanya brand. I see. Kegiatan untuk menjadi sebuah yang namanya brand dibutuhkan Branding. Nah, Oke. jadi ini prosesnya branding itu. Oke. Gitu. Jadi artinya yang maksudnya Mas Danton tadi adalah Mas Danton
menerima membantu clients Ya, untuk meng-create sebuah brand. yes. Sebenarnya gitu kan. Ya. Tapi ya harus ada prosesnya. Ada proses yang namanya Ada branding. branding. Nah, tapi ini yang paling seru ya. Kenapa saya pada akhirnya menulis buku tentang brand dan branding itu adalah karena untuk memahami landasannya seperti apa terhadap dua hal ini. Oke. Esensinya apa? Ini esensinya apa sih kalau kita ngomong brand? Terus esensinya apa sih ketika ngomong branding? Oke. Orang kan suka bingung ya, wajar itu. Oke. Dan orang kita bilangnya merek. Betul. Ya, nah itu lebih jauh lagi tuh. Oh. Brand lo apa? Merek lo apa? Sebenarnya gitu kan. Tapi kan dalam kesejarahan itu muncul, memang nggak ada satu edukasi yang kuat, ya baik di pelakunya sendiri maupun di masyarakat sehingga memang sampai sekarang pun masih orang tuh masuk dalam rimba ini apa ya, yang ini apa, yang apa ya, gitu ya. Tapi itu wajar. Kewajaran itu memang terjadi sebenarnya bukan di Indonesia saja, ya di seluruh dunia itu terjadi gitu. Oke. Nah, cuman kan tugas ya kami gitu ya, yang memberikan edukasi gitu loh. Kalau misal dengan klien, kalau you're not talking in the same page, ya nggak jadi lah. Nggak nemu betul. Yang menjadi goalsnya dia, ya ini ada karena fondasinya berbeda, pemahamannya berbeda, bisa jadi ribut ya kan, seperti hal seperti itu. Jadi kalau menurut Mas Danton nih, what is a brand? Oke. Dalam satu kalimat bisa nggak sih ringkas gitu? Bisa. Tapi nanti harus dijelasin. Kalau nggak ada bukunya. Ada bukunya. Oke, kita akan bahas bukunya nanti ya. Tapi sekarang bisa nggak dijelaskan secara ringkas aja gitu? Oke. What is a brand? Sekarang gini, kita ambil contoh sehari-hari aja. Ada seseorang gitu ya datang ke saya bawa kartu nama, oke? Bawa kartu nama, ini perusahaan barunya. Mas Danton coba lihat nih logo saya, ini brandnya bagus nggak? Apa yang ada di kepala dia adalah brand adalah logo, ya kan? Nah, untuk memberikan pemahamannya ada istilahnya begini. Ini kalau kita lihat secara paling dasar ya pertanyaannya Mario, apa sih itu brand kalau mau dijelasin dalam paling singkat? Sebenarnya adalah makna akhir yang didapat di kepala orang. Saya kenalan sama Mario, oke, hitungannya misalnya baru 2 jam. Apakah Mario sudah punya makna buat diri saya? Tapi saya tahu namanya Mario. Oke. Lengkapnya Mario Wibowo. Tahu dah. Seorang fotografer yang spesialisasi di bidang objek-objek arsitektur. Tahu. Tapi maknanya apa buat saya brand Mario Wibowo? Kan gak sebentar. Kayak kita bangun kepercayaan ke orang. Reputasi kita biar dikasih tahu orang. Oke. Jadi kalau mau ambil satu pemahaman yang sederhana aja, secara konsep itu mengenai makna. Ya, apa yang ada di logo tadi orang bawa, ini brand saya bagus nggak? Kalau lihat visualnya aja baru pertama kali nama brand, ada maknanya nggak? Saya nggak terjadi satu relation kan, belum terbangun, cuma ngasih lihat, gitu kan. Terus dia cerita, jadi perusahaan saya ini gini, percaya nggak? Belum tentu. Belum, iya. Ya kan? Itu kan lagi dijual. Lagi dijual. Iya. Orang kan jual bisa-bisa aja gitu ya. Itu. Nah, kembali kalau branding, jadi kembali ya, itu bahkan nggak sampai satu kalimat ya, nggak lengkap ya. Ujung-ujungnya anggap disimpulkannya makna. Yeah. Kalau yang namanya branding itu adalah tadi kalau kita lihat secara kata, dia adalah sebuah proses. Proses yang gimana? Yang strategis. Maksudnya strategis itu dilakukan secara sadar untuk tujuan tertentu dan untuk jangka panjang. Jadi kalau bicara brand nggak ada itu yang kita bicara. Branding itu jangka pendek. Tapi ada yang namanya nanti ya sifatnya taktikal. Jadi nanti kita bicara yang namanya brand strategi, terus ada yang taktikalnya. Taktikalnya misalnya begini, iklan itu taktikal. Semua yang terkait dengan sosial media itu taktikalnya. Oke. Ya, yang sifatnya langsung execute. Tapi nanti di bawah itu ada yang namanya brand strategi, yang untuk
kita ngeliat ini semua konteks bagaimana sebenarnya pertama kan urusannya keputusannya dulu nih. Brand ini mau diposisikan apa? Positioning. Positioning. Iya. Ya kan ada ing-nya, kegiatan memposisikan di mana? Di benak orang. Nah, gitu. Jadi kalau saya ulang, jadiin satu kalimat yang namanya branding. Branding adalah proses strategis untuk membangun, sama satu lagi bukan bangun makna aja, menjaga maknanya, ya kan, gitu kan. Kemudian how-nya gimana caranya, ya kan, yang terpenting itu. Pertama ya dengan tindakan macam apa nanti yang diatur. Oke. Ya. Yang kedua memberikan pengalaman antara ini yang di pengalaman. Saya sudah kenal 2 jam 15 menit misal dengan Mario, sudah kasih kartu nama, kasih profil dan segala macam. Ketika saya menggunakan jasa fotografi Mario, satu, hasilnya bagus sekali. Kedua, secara personal orang yang sangat kooperatif, memahami semua kebutuhan, sangat konseptual. Saya dapat pengalaman dari Mario sehingga saya bisa coba definisikan yang namanya Mario Wibowo. Saya udah bisa. Itu makna. Harus ada pengalamannya artinya. Harus dong. Ya kan? Kalau kita mau judge misalnya pengalaman. Misalnya kita terbang dengan low cost carrier. Pilihlah AirAsia, Lion semua gitu ya. Waktu ceritain kan nggak bilang logonya kan. Betul. Tapi pengalamannya kan. Betul. Itu aja kira-kira. Oke. Jadi udah bisa definisi. Coba deh, lu kemarin ke Singapura naik kapan? Oh naik ini. Wah asik. Nggak usah sebut brand ya. Ya. Satu, buat gua harganya make sense. Yang kedua, ya kursinya lumayan ergonomik untuk sebuah economy class. Pelayanannya bagus, on time. That's pengalaman. Bisa disimpulkan, apabila ada brand opposite dari itu, pesawat yang opposite dari itu, punya makna yang beda juga. Sehingga kita singkirkan kan, nggak mau naik itu lagi. That's pengalaman. Pesawat ini udah punya makna, gitu. Itu brand. Begitu kita mempunyai sebuah experience, Yes. Jadi artinya kan kita sudah mempunyai makna terhadap brand tersebut ya. Yes. Secara good experience, nyaman, enak, murah, on time gitu ya. Yeah. Tapi kan itu baru satu kali ya. Mungkin aja tuh pesawat hoki, nyampainya betul, tepat. Betul. Iya, kedua kali kan bisa berubah ya. Betul. Tuh, jadi kalau kita ngomong begitu sebenarnya apakah one time experience itu sudah bisa dibilang that company has a brand? No, kayak tadi ulang lagi nih definisi satu kalimatnya. Ya kan ketika branding proses strategis membangun itu satu kali kan dan menjaga. Jadi kerjaannya kalau punya brand komitmennya ya seumur hidup brand itu mau seumur seberapa ketika kita turunin ke anak kita legacy apa yang sudah dijalankan sudah ada yang namanya panduan-panduannya. Ada brand booknya, playbooknya, atau guidelinesnya semua. Atau berdasarkan pengalaman semua, kalau secara bisnis, tata kelola governance-nya sudah bagus gitu kan. Oh, paling susah jaga kan. Kalau orang bilang jaga reputasi, nah betul. itu dia. Nah itu ya. Itu maksudnya. Makanya kalau saya misalnya memotret hotel yang udah kelas bintang 5, itu biasanya dia langsung keluarin tuh brand guidelines. Nah, foto kita mesti do's and don'ts-nya. Do's and don'ts-nya ada tuh. Yeah. Warnanya mesti begini, lines-nya begini, color-nya begini. Betul. Itu supaya reputasi dia terjaga artinya. Iya, kan sederhananya gini ya. Kalau misalnya color, logo, tekstur atau apapun itu sudah dipilih, disesuaikan dengan di ujungnya itu ada yang namanya dalam proses brand strategi, brand personality. Ya kan? Ketika ngelihat ini kayaknya bukan this is not belong to this brand. Ada apa? Trust mulai luntur dong. Jangan-jangan ini KW ini. Oke. Ya kan kalau kita ngeliat sesuatu. Benar, Ini kayaknya nggak belong to this brand nih. Warna, tipografinya apapun. Yang disebut itu wilayah brand expression. Bagaimana bentuk ekspresinya. Oke, kalau itu logo termasuk brand expression. Nah, betul.
Oke, itu turunannya sebenarnya. Yes. Nah, rimbanya ini saya katakan akhirnya saya mengeluarkan sebuah framework yang memudahkan orang untuk memahami paling mendasar tentang brand development. Saya kasih nama, analoginya adalah sebuah pohon. Satu, kenapa pilih pohon? Sebuah brand harus tumbuh terus. Betul? Betul. Sebuah brand harus punya akar yang kuat. Betul. Ketika dia tumbuh, batangnya harus kuat dan cabangnya dan subur semuanya. Analoginya ya. Satu. Yang di bagian akar, ini kan tanah nih bawah. Akar itu yang namanya brand strategi. Ya kan? Apa aja brand strategi? Kita mikirin yang pertama yang disebut core-nya. Ada purpose-nya. Kenapa kita eksis? Buat apa yang namanya brand Mario Wibowo? Apa sih nama brand? Mario Wibowo Fotografi. MW sekarang. MW MW itu Mario Wibowo kan. Iya. Nah, MW MW aja. MW. Kan kita sok-sok kayak kopi gitu. Starbucks kopinya dihilangin. Ah, iya. MW aja gitu. Oke. Sok-sok terkenal. Ya kan? MW kalau kita reflektif ya, internal nih ya, atau sendiri aja. Kenapa saya harus hadir di dunia ini? Si brand MW ini. For what reason? Di luar yang namanya making profit loh. Oke. Kalau bisnis clear ya, making profit. Tapi purpose ini apa yang akan saya capai? Ya. The reason for being ya, ada di dunia ini beyond making money, beyond making profit. Misalnya kayak gini nih, ini akan udah clear ya misalnya. Apa sih tujuan bikin podcast gini? Untuk mengedukasi orang. Betul. Is a good business? Probably. Belum tentu. Belum tentu. Tapi niatnya lebih besar dari pemikiran making money-nya dulu kan? Ya. Itu purpose. Yang kedua sisanya kita bicara visinya apa. Karena kita bicara jangka panjang loh kalau ngomongin brand. Kemudian misinya apa. Kemudian punya nilai-nilai apa core values-nya. Ya nilai-nilai yang mencangkut kehidupan dan apa yang bisa kebutuhan baik di sisi klien untuk kehidupan manusia secara besar. Seperti itu. Itu saat itu. Nanti ada beberapa runtutannya yang lain gitu. Emang kalau misalnya brand nggak punya purpose lain selain nyari duit itu nggak bisa jalan. Jalan aja. Cuman memberikan makna enggak? Coba sekarang gini mikir ya. Kalau kita hapus komponen arsitektur fotografi dari MW, apa makna MW? KO kayaknya. Nggak ada. Itu kan entry point-nya kan. Ya. Tapi suatu saat MW mempunyai makna adalah sebuah brand yang menginspirasi orang dalam melihat bagaimana yang namanya hunian yang manusiawi misal. Yang menjadikan manusia menjadi manusia sesungguhnya di dalam bangunan misal. Oke. MW itu mampu mengcapture itu. Orang yang diingat apa? Ketika dengar MW, oh dia tidak lagi bicara fotografi, mau angle-nya kayak apa, lighting-nya kayak, lu pakai kamera apa? Nggak ada itu lagi di listnya. Ketemu MW, oh ini dia. Orang yang bisa mengcapture namanya aspek manusia dalam ruang. That's it. Apakah itu fotografi? Di atas itu lagi bos. Ya kan? Bener kan? Betul. Di atas itu lagi gitu loh. Kalau motret, ya semua orang bisa motret juga gitu ya. Very good point. Ya kan? Ya kan? Jadi ada namanya kalau dalam istilah branding point of parity. Harus memenuhi syarat dulu dong sebagai fotografer, tahu tekniknya, ya, paham pencahayan, paham konsep. Berapa ribu orang yang paham itu? Satu Indonesia gitu kan. Enggak juga. Enggak lah. Tapi banyak lah ya. Anggap aja 1.000 ya. 1.000 lah. Yang nggak paham, anggap 1 juta. Sehingga sudah memenuhi standar sebagai fotografer arsitektur. Di sini, udah dong. Tapi nengok kiri kanan, ada 800 di samping, ada 100 di samping, ada 200. Sehingga satu dari antara 1.000. Cukupkah? Nggak cukup. Untuk tanding ceritanya kan. Itu disebut point of parity, POP. Nah untuk itu ada namanya point of difference, POD.
bedanya MW dengan the rest 999 orang apa? Udah, oh beda, jago gini, oke naik. Sampai naik lagi levelnya. Di kepala udah nggak ngomongin fotografi lagi. MW adalah sebuah brand yang tadi saya bilang katanya. Satu-satunya di bumi Nusantara ini yang mampu mengcapture ya kan manusia sebagai manusia sesungguhnya, ya kan, tidak sebagai di kosmetik bergaya begini, tanpa ada orang pun kita bisa tahu angle pencahayaan semua yang dikasih oleh MW itu benar-benar terasa ruang untuk manusia. Soal kayak gitu. Soalnya kan kalau ngomong, oh foto gue lebih bagus, ya siapa yang bisa bedain juga kalau udah beda-beda tipis doang kan ya? Ya preferensi selera relatif, makna hampir absolut, Oke. ya kan, yaitu reputasi, trust paling mahal kan, Betul. ya. Yang dijual di bisnis kan ujung-ujungnya trust. Kalau bisa masuk ke pembukuan, berapa nilainya? Kalau bisa kita kuantifikasi itu jadi angka. Berapa sih harga trust gitu loh. Itu yang paling tinggi kali ya, bisa dibilang paling tinggi. Dalam sebagai makhluk sosial, relation paling tinggi salah satunya yang paling dominan trust gitu. Karena begitu ada trust, jadi ada engagement kan, jadi berani untuk Benar. ngomong, berani Betul. untuk nanya gitu Iya. ya. Bahkan nggak usah nanya, gue udah percaya dia sama MW. Dan trust itu dibangun dari branding tadi, Pengalaman. pengalaman ya. Iya. Oke. Branding, pengalaman itu bagian dari proses branding tadi kan, Iya, branding selalu mempunyai bagian pengalaman. pengalamannya ya. Ya, kalau nggak berinteraksi ya nggak terbangun. Nggak bakal terbangun ya. Iya, gitu. Oke. Wah kita baru mulai udah berat banget nih Mas Danton. Ini kayaknya 4 hari. 4 hari ya. Minum dulu Mas Danton, minum. Silakan. Benar. Nih next question kan aku lemparin ya. Satu pertanyaan panjang gitu Panjang ya. iya, panjang. Nah aku mau nanyanya tuh, Mas Danton kan sering, pasti banyak klien kan ya? Ya, Udah banyak terima klien. Ya. Sebenarnya kalau klien datang ke Mas Danton itu, dia bilang misalnya, Mas gue mau tolong brandingin company gue dong. Sebenarnya mereka tahu nggak waktu itu artinya branding apa? mungkin gini ya. Apa sebenarnya dia mintanya yang lain? Cuman ngomongnya dia taunya branding. Sebenarnya paham. Tapi mungkin bagaimana memformat itu menjadi narasi. Brand gitu ya. Justru yang benar udahlah orang dalam melakukan bisnis fokus di wilayah bisnisnya, domain bisnisnya. Tapi dia tahu apa yang terjadi gitu loh. Kok customer ini yang sudah kita targetin kok nggak hit ya, nggak hitting, kayaknya salah target dan segala contoh gitu ya. Cuman pengistilahannya. Nah, kita memframing dalam perspektif brand dulu pertama kan. Oh, kalau begini case-nya ini. Nah, makanya yang framework saya buat tadi ya seperti isunya mungkin di cabang yang ini. Kanan atas. Misalnya contohnya, brand experience-nya ini ada sesuatu yang memang nggak align. Misal, kita urut ke bawah, ke samping, kepada akarnya. Permasalahannya di sini. Ini contoh. Jadi memudahkan dulu, memetakannya dulu ya. Rimbanya ini seperti apa? Di dalam rimba itu ada elemen-elemen apa? Yang bermasalah apa? Penyebabnya apa? Kira-kira seperti itu. Pada dasarnya tahu. Atau tepatnya merasa bahwa ada komponen atau elemen brand yang sedang tidak baik-baik saja. Oke. Ya, kalau nggak gitu dia nggak manggil kita. Mungkin bisa aja dia memanggil konsultan bisnis, memanggil konsultan public relation. Tapi kalau udah spesifik memanggil konsultan brand, pretty much mereka tahu gitu loh. Kira-kira seperti itu. Apalagi sekarang udah pada pintar-pintar. Klien-klien Sekarang era informasi kan udah betul, banyak banget ya betul, nyari ya. Benar banget. Dan itu udah jadi pembicaraan yang hampir umum lah gitu loh. Ngomongin brand. Kalau orang ngomong brand, saya yang girang. Wih, ada orang ngomongin brand. Ngerti gitu ya. Akhirnya. Kayak gitu lah. Oke. Nah, dan dengan sekarang mereka yang datang itu kan Mas Danton bilang mereka sudah ngerti kan ya? Ya. Mereka sudah ngerti. Sudah paham. Biasanya peran Mas Danton itu lebih sebagai designer, brand designer,
atau consultant designer Oke. atau malah mempertanyakan brand lo tuh sebenarnya bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya ketika saya shifting sebagian besar dari domain desain ke sebagai brand consultant, awalnya selalu dengan perspektif di strategi, selalu. Point of view melihat case sebagai strategi. Misal contoh yang sederhana aja ya, sederhana ya. Kayak tadi kita ngomong, tadi bagus, gila Mario lang, oh itu positioning. Ya tadi ya ingat ya. Misalnya, ada satu hal yang memang penajaman positioningnya belum benar. Itu kerja di brand strategi. Oke. Kalau mau dimundur-mundur lagi, fundamental yang lain di level misalnya brand competitiveness-nya. Ya, positioning ada di situ. Ya nanti banyak aspek yang menunjang ke setiap masalah itu. Nah itu biasanya kita stretching panjang. Ya. Apakah ujungnya nanti contoh begini. Misalnya ada brand yang mempunyai varian produknya banyak. Sehingga market atau konsumen confused. Ambil contoh ya, misalnya hafal nggak semua varian Indomie? Enggak. Ya kan? Tapi kan mereka terus berinovasi mengeluarkan itu ya. Macam-macam rasa. Ya nggak semua orang juga hafal. Tapi paling tidak mereka dapat gambaran besar. Itu wilayah kerjanya namanya brand architecture. Ya. Nah sama-sama arsitektur. Ya. Jadi bagaimana ini portfolio ya. Ada portfolio ini, ada ini di manage ya untuk tujuan etalase ke publiknya clear. Oke. Jadi pertama secara internal portfolio ini diberesin dulu. Misalnya MW punya ke depan ada divisi, MW akan menjadi holding di atas, punya divisi fotografi arsitektur, punya divisi podcast, punya divisi yang lain dan segala macam ya. Oke. Ini yang namanya semua portfolio internally diberesin dulu. Satu ya, apakah kehadiran setiap ini secara bisnis sehat mengenerate good revenue? Oke. Apakah A, B, C completely different, tidak overlapping atau tidak saling kannibalism? Ini dia ternyata di pasar rebutan, bunuh-bunuhan. Padahal sama-sama punya kita gitu sama-sama punya kita. Oke. Yang satu atau ini disiapin, kompetitor bikin itu. Kita siapin nih si juru serang untuk lawan si itu gitu. Untuk melindungi si ini supaya nggak mati. Kayak perang kan? Ya. Kan perang berstrategi. Betul. Nah kira-kira seperti itu ya. Ini udah beres internal paham, yuk kita kasih lihat ke publik. Dengan menggunakan cara yang disebut brand architecture. Oh begini. Itu harus dikeluarin ke publik ya maksudnya brand architecture itu? Caranya macam-macam ya. Misalnya gini, ada yang di endorse podcast X by MW di endorse, ya kan? Kalau kita lihat brand-brand sepertinya punya Unilever, itu kan di bawahnya macam-macam gitu ya. Nah itu ada pendekatan yang sendiri, dibiarkan masing-masing berdiri sendiri aja. Tapi atasnya Unilever gitu kan. Nah itu kita bicara nanti ya, atau sekarang singkatnya mengukur yang namanya brand equity istilahnya. Orang ini aware nggak? Asosiasinya seperti apa? Loyalitasnya orang seperti apa? Misalnya ini yang satu udah kuat, bantuin dong nih anggota baru kita. Di endorse aja ya misalnya gitu ya. Atau dikenalin ini saudaranya ini. Nah, orang kan tahu ya. Oh di keluarannya ini pasti asik nih gitu dong. Trust kebangun ya sebagai family. Jadi ada yang share yang sudah bisa si holding atau parentnya ini sudah kuat, punya equity yang tinggi, dia cemplungin ke anak-anaknya. Misalnya marga ya kan. Wah si Hombing nih si Babe ya kan. Wah reputasinya bagus. Nah kasih si anaknya bilang lu anaknya gua. Nah ya benar. Kayak gitu kan. Kayak gitulah logik sederhananya. Nah itu kan berstrategi ya. Nah dalam barusan yang saya bicara itu namanya brand architecture. Seperti itu. Jadi banyak sih dalam brand case ya itu banyak perusahaan merger ya kan. Perusahaan yang baru diakuisisi dan segala macam biasanya perlu branding. Mau IPO. Nah kayak gitu-gitu.
Nah, nanti kalau mau lebih naik ada lagi nanti kita ngobrol yang sifatnya personal branding. Nah, itu lain lagi tuh. Iya. Tapi ini Tapi intrinsik konsepnya sama kan? sama gitu aja. Cuman benda sama orangnya toh. Produk In term of size, in term of ininya stakeholdernya kepada dia bicara ya, yang pemangku kepentingan dalam ininya dia siapa aja gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau orang yang sudah mempunyai brand, Yes, personal atau punya perusahaan dalam bentuk apa? bebas nih dari Mas Danton bakal kasih contohnya kemana ya. Jadi kalau orang yang sudah punya brand itu, apakah ada pengaruhnya dari keputusan internal ke eksternal, ataupun jadi dari eksternal ke internal? Apakah efeknya? Logiknya benar dulu ya. Brand itu selalu memegang asas inside out, outside in. Satu, tadi kita benahi dulu secara internal semua yang menjadi value, yang menjadi nilai yang bisa kita berikan kepada eksternal. Dalam hal ini misalnya konsumen. Ya. Nilai itu apa? Satu, nilai yang sifatnya fungsional. MW secara fungsional apa sih? Ya kan? Bagi klien, MW punya makna simbolik nggak? Wah, kalau yang foto MW, wah bangga nih kan, gitu kan. Punya nilai emosional nggak? Kalau di handle sama Mario dengan MW, udahlah tenanglah, peace of mind secara emosional. Itu semua diramu, ada yang namanya disebut kesatuan, namanya value proposition. Nilai yang kita nyatakan dan ujungnya menjadi janji kepada publik di luar. Oke, beres nih udah semua. Kita sudah punya faktor, distinctive faktor yang membedakan dengan tadi teman-teman di samping ada 800 samping 200, lempar ke pasar, jebret. Oke, pasar merespon, kok beda ya sama yang kita harapkan, sama aspirasi kita. Respon itu kita baca ya, outside in, alignment lagi. Jadi prosesnya nggak bisa tunggal. Oke. Yakin, internal, inside out, dah tutup mata. No, tidak bekerja dengan cara itu brand. Oke. Gitu. Jadi inside out, outside in selalu. Tetap ngelihat pasar juga ya, pasar Udah bisa pasti. terima nggak nih gitu. Iya kan? Lah kita bikin buat siapa? Kan bukan buat diri sendiri. Benar juga. Ya kalau enggak udah asik-asik sendiri aja, terserah. Nah, bidang itu ada namanya bidang seni murni. Pelukis. Ada memang sih ada pelukis yang berorientasi ke market, tapi rata-rata bentuk ekspresi diri. No matter what, this is my expression. Udah nggak peduli kata orang. Sehingga apa? Market follow dia kan? Ya kan? Soalnya dia punya prinsip lu mau syukur nggak mau ya udah gitu ya. Ada lah. Ada, ya kan? Ada fotografer yang memang lebih ke art kan ya. Betul. Seperti gitu, statement jadi statement, ya kan? Posisi itu sebenarnya paling asik, apalagi kalau sudah bereputasi, bikin apa aja baru satu goresan aja udah punya harga. Ya kan? Betul. Ya kan? Nah, itu membangun reputasi bagian dari brand, dan itu siapa sih yang nggak mau gini? Artinya dia bisa mendikte market secara pricing kalau sudah punya reputasi. Oke, ini spesifik nih ya. Ya. Brand adalah membuat kita lebih premium in term of harga. Maksudnya gimana? Oke, ini ada dua nih, yang namanya komoditi. Ini sudah jadi brand. Komoditi anggap aja, jualan beras, jualan kacang tanah, ya kan? Jualan chip yang kayak di Glodok gitu, chip komputer. Pan satu toko misalnya di Mangga 2, zaman komputer jangkrik. Ya. Ini berapa bos? Segini. Mahal banget. Ya you cek toko sebelah aja. Berarti kan harganya beda-beda tipis. Tapi kalau misalnya beli di toko X sudah dijamin, no matter what gitu ya, lebih bagus dari toko sebelah. Sehingga ada dulu namanya Intel. Ditulis komputer apa aja, tempelin Intel Inside. Itu namanya ingredient brand. Oke. Sehingga komputer meningkat nilainya ketika sudah ada tulisan Intel Inside. Oke. Gitu lah. Itu brand kan. Copot Intel Inside-nya. Turun langsung. Trust-nya satu. Trust turun, harga turun dong. Turun. Ya kan.
Oke. Kayak gitu. Saya pikir Intel Inside itu cuman kayak slogan-slogan apa gitu. Ya emang bener di dalam sih chipnya. Iya. Tapi emang itu value-nya justru di situ ya. Ya di situ. Nama komputernya apa? Nggak tahu. Nggak penting kan. Yang penting Intel Inside-nya Toko kan. komputernya biasanya kan Iya apa kan. X Tapi komputer begitu ada gitu. Intel Inside beda. Oh. Nah di situ. Jadi yang dibangun oleh, nah itu kan strategi juga gitu ya. Buat Intel. Ya produknya kecil di dalam dan selalu nempel di mana-mana. Jadinya ingredient brand disebutnya. Gitu. Sekarang aku mau nanya tuh, ini ada soal dari netizen juga ada yang bertanya gitu seru kan. Ada banget. yang bertanya, Ya, gimana? ini sekilas nyerempet nih. Emang bedanya marketing sama branding apa? Asik. Kan marketing juga teriak-teriak kan, kayak menciptakan reputasi juga kan. Iya. Branding juga sama kan. Benar. Branding gak teriak-teriak selalu ya. Nggak teriak sih, ya belum tentu teriak lah ya. Nah nggak gini ya. Kita mulai dari yang dasarnya dulu ya, mau marketing, mau branding, ada yang namanya bisnis sebagai fondasi operasionalnya. Betul ya? Iya. Ini kalau kita bicara di komersial, di komersial dulu ya. Jadi kalau yang namanya bisnis, dia kayak tadi saya katakan ketika bikin bisnis ataupun jadi bisnis model, yang dijual nilainya dulu kan. Iya. Ya, nilai fungsional, nilai emosional ya. Nih kita bangun nih, oke. Dah. Nah kemudian branding tugasnya adalah untuk supaya yang namanya nilai ini bisa dilegitimasi oleh konsumer atau apa tuh delegitimasi, diakui terpercaya, diakui ada makna. Oke. Udah ya, itu proses panjang. Kita nggak bisa nih tanpa ada orang yang menstimulate orang supaya beli, ya, mengamplify message di sini, itu tugasnya orang marketing. Marketing kembali ada gerundnya, ya, proses untuk bisa di market, diterima di market. Sesederhana logiknya di situ. Habis marketing ada juga yang namanya sales. Sederhana, dia mengkonversi keputusan supaya dibeli. Jadi duitnya kan di situ. Ya kan? Udah di marketing, ya kan? Ya dia ya itu tadi apa tadi bilang cuap-cuap. Iya, teriak dulu gitu. Mengamplify sebenarnya, mengamplify gitu ya apa yang sudah dibangun di wilayah domain branding nih. Amplify ini, wow, marketing. Udah sales turun, sales force turun. Oke, gue yang convert deh supaya orang beli. Oke, jalan. Ada lagi nih namanya nih yang namanya PR, public relation. Ya jual-jual boleh, bagus, laku-laku. Kalau ada apa-apa untuk jaga supaya kepercayaan orang ditegaskan. Kalau misalnya something happen, ya reputation lo damage gitu ya, hancur karena misalnya contoh ngakunya bilang produk hijau, peduli lingkungan, ternyata komposisinya tak ada satupun yang berorientasi dengan formula itu, bohong dong ke publik. Oke, biar bilang bagian gua ke pemadam kebakaran. Oke. Pertama syaratnya ya lu benerin nih semua nih, ya. Kebohongan-kebohongan ini nanti gue kasih tau caranya gimana. Meminta maaf kah, memberikan informasi. Garis besarnya seperti itu. Jadi ini rangkaian kerja yang panjang. Oke. Jadi untuk meyakinkan orang itu memang gak gampang. Apalagi membuat orang loyal sama sebuah brand. Bayangin. Ya. Nah ini joke ya. Ini jokes ya. Loyal brand ke apa? Ada gak? Ini pokoknya apa-apa brand ini. Apa aja kategorinya apa? I'm loyal to Chris Do. Si Chris. Boleh barang aja. Benda ya. Benda misalnya. Pokoknya apa-apa pasti diantara semua pilihan gue pilih nih. Misalnya makanan, hotel atau apa ada gak? Yang gampang aja. Sekaligus kemarin ada kasus kan. Aqua. Minum air Aqua. Pilihnya brand Aqua. Brand Aqua. Oke. Mau nggak ditato Aqua di sini? Mau nggak? Mau nggak? Oke. Tapi what happened sama Harley Davidson? Orang aja nggak punya Harley Davidson mau ditato. Nggak punya Harley Davidson, mobilnya mau pasangin stiker. What kind of loyalty is that? Oke. Brand jadi cult, ya kan?
yang ini kan dia bercanda. Bener aja saya mikirin tato aqua ya, mau nggak gitu? Ya, gua aqua banget nih men. Gue Aquaman jadinya. Aqua, gitu kan. Ya, nah ini jokesnya saya biasanya kalau kayak gitu. Untuk mengarahkan bahwa ada brand yang memang mempunyai kekuatan untuk lari menjadi sebagai cult gitu loh. Ya, nggak semua brand ya makanya. Cult itu ya udah masuk ke semacam misalnya kayak sekte tertentu gitu. Disuruh ngapain aja, suruh dibelek tangannya, bersumpah dengan darah juga mau gitu kan. Ya saya nggak sampai gitu ngomongnya, ditato mau nggak? Kayak gitu. Itu artinya brand yang sudah sangat kuat ya kalau dia bisa sampai. Satu kan gini ya, kalau jadi ada wilayah kerja yang namanya untuk community. Brand ketika masuk ke community harus memahami aspek psikologi sosial. Oke. Kan ya pastinya kan mau nggak mau ke community ya. Kalau mau dapat size konsumen jumlah besar, memahami. Makanya ada pemahaman terhadap psikologis yang disebut dengan psychographic, data psychographic. Gimana sih orang berperilaku kalau misalnya terhadap brand minuman, mineral water, perilakunya. Pandangan mereka terhadap isu kesehatan seperti apa, hygiene factors dan segala macam gitu. Baru ada sisi demografik. Spesifik nih kita mau target umur berapa dan segala macam. Nah, kayak gitu-gitu. Nah itu kan ya persyaratan-persyaratan yang harus dipahami yang tadi dalam konteks inside out. Oke. Gitu. Jadi apakah ada masalah yang bisa diselesaikan dengan branding, tapi tidak dengan marketing? Masalah yang tidak bisa diselesaikan branding? Masalah yang masalah bisnis apa yang bisa diselesaikan oleh branding, tapi tidak bisa oleh marketing? Tadi marketing tidak membangun makna, ya kan? Coba sekarang contoh kegiatan marketing yang umum deh ya, umum. Di properti, di properti. Kita bikin brosur, tentang properti. Kita mengikuti exhibition dan segala macam. Bawa Salesforce untuk deal, convert orang beli dan segala macam. Ya. Apakah langsung tercipta di situ makna? Akan melihat kepada kebutuhan apa yang dipasarkan spesifik terhadap feature dari properti. Nah ini properti agak spesifik ya. Biasanya branding di properti itu bukan terhadap produknya saja. Produknya kecil, tapi terhadap developernya. Produknya itu lebih berorientasi kepada marketing. Ujungnya adalah sales, closing the sales. Tetapi semua developer itu pasti kan nggak mau cuma satu produk aja. Dia berpikir untuk besok-besoknya. Reputasi ini yang dibangun. Terutama misalnya kayak gini. Misalnya reputasinya developernya kan? Developer. Nah paling susah kan sekarang kalau punya klien developer baru. Portfolionya mana? Pernah bikin apa aja? Iya. Ya kan? Marketingnya digenjot. Tapi menciptakan makna enggak? Enggak, cuma pengen tahu gitu. Tapi pas ditanya, ini developernya siapa? Itu branding. Nggak punya makna ini. Nggak kenal sebelumnya. Ambil contoh lain. Kecuali dia bilang, gue adalah merek A, gue anak perusahaan si. Yes, tadi itu kalau bicara tadi bawa nama babe. Bawa nama babe, benar. Ya kan brand arsitektur. Yeah. Sekarang contoh yang lain ya, yang paling nyata aja. Kita mau hire seseorang nih, ya. Branding itu kita ngeliat track recordnya, kompetensinya, ya. Marketing itu CV-nya sama waktu dia presentasi depan kita. Analogi sederhananya gitu. Oke. Ya. Marketing tidak bicara tentang track record. Oke. Walaupun track recordnya ditulis di CV ditulis, tapi itu dalam domain kerja branding. Gitu. Oke. Kecuali kalau kita telepon sekarang perusahaan sebelumnya. Sekarang gini aja. Nih saya nih ngelamar nih Pak Mario ya. Ini CV saya. Nah, saya cerita segala macam. Suatu nggak lama dari situ ngecek nih Mario sama orang yang berbisnis di tempat yang sama lah segmen. Lu kenal ini orang nggak? Oh tahu, gila tuh anak mah, geblek gitu loh. Langsung selesai kan urusannya, mau CV-nya sekeren apa gitu kan, ya kan? Udah urusannya. Tapi kalau teman itu bilang, Mario lu harus ambil nih anak, gila. Satu ya, dedikasinya ke project tuh gila-gilaan, anaknya jujur gitu, dan segala macam. Udah, ini gugur nih CV-nya. Oh iya ada persyaratannya udah penuh lah ya. Udah, that's branding. Jadi brandingannya sebenarnya di perusahaan sebelumnya.
Dia nggak siapapun branding yang diri. iya, atau siapapun yang pernah kenal dia gitu. Iya betul. Kayak gitu. Karena branding kan dibangun ya gitu. Ya, reputasi dibangun, trust dibangun, bukan urusan sekejap. Oleh karena itu tadi saya bilang di awal, yang namanya proses strategis nggak bicara jangka pendek, jangka panjang. Karena apa? Ya membangun reputasi, membangun kepercayaan, nggak ada urusannya jangka pendek. Kayak tadi juga poinnya. Ya kalau saya naik pesawatnya baru sekali, apakah itu bisa dijadiin makna? Belum tentu. Kayak gitu kan. Jadi apakah branding bisa menyelamatkan sebuah produk yang buruk? Tidak. Kasihan nih orang kayak kita nih yang kerja. Nggak gini. Logiknya aja ya. Kalau bisnisnya ya secara dimensinya anggap aja gini, produk buruk, bisnis modelnya jelek, governance atau tata kelola perusahaannya jelek, mau diapain? Mau masuk ke domain branding yang paling bisa gini, ini udah sekarat, kasih oksigen dikit ya untuk nahan. Habis itu ujungnya mati juga. Ya kan? Semua produknya jelek, bisnis modelnya jelek, governance-nya jelek, mau keluar ngasih ke orang jelek pasti dijamin. Jadi mau diapain? Ya, kecuali berbohong, gitu. Ya kan? Nah berbohong di mana-mana ujungnya ketahuan gitu loh. The moment of truth istilahnya, ketika kita melihat kepada kebenaran sejatinya, ketika experience. Oke. Websitenya udah nggak jalan, ya kan? Kita cek the moment of truth, googling, ya banyak konsumen yang komplain, ya kan? Kita beli produk, ya babak belur nih produk baru dipakai berapa hari. That's the moment of truth. Langsung mikir, ini perusahaan gimana sih? Kan pertanyaannya gitu ya. Yang betul. Sederhana. Di belakang, ini gimana sih? Governance-nya jelek, tata kelolanya semua jelek. Kepemimpinan leadership-nya buruk. Dasar bisnis modal jelek, menghasilkan produk jelek. Sesimpel itu. Baik. Jangan kasih gua kerjaan itu. Bikin pusing hidup. Ya kan, udah itu kill aja. Tapi ya bisa artinya... kan isu internal itu pasti bisa ya dengan yang disebut brand transformation, ya bongkar di wilayah ini dulu beresin gitu. Oh ya kalau buruk nggak laku mau branding tapi artinya mesti ditransform dulu dong. Semua ya transform. Jadi kalau pertanyaan apakah branding bisa menyelesaikan produk, kalau dengan pertanyaan yang sesimpel itu saya jawab tidak. Kalau tidak melihat aspek ini dulu. Tetapi apakah bisa diselamatkan? Bisa. Turun mesin semuanya. Namanya brand transformation. Rubah bentuk. Rubah bentuk ya. Yeah. Oke, ini pembicaraannya seru banget. Dan ini kan sebenarnya pembicaraannya datang karena saya melihat bukunya Mas Danton nih. Mas Danton saya undang ke sini karena saya ngeliat bukunya, keren banget. Thank you. Ini baru kapan rilisnya? Launching November 22 tahun 2025. Baru umurnya berarti kalau dihitung sekarang ya baru 2 bulan. 25? 2025 kemarin. Oh 2025 November. ya baru tanggal 22 ya? Tanggal 22. Tadi kan aku mau nanya nih, judul bukunya kan brand plus branding, tapi tadi sudah dijawab. Ya. Tapi sebenarnya buku ini tuh dalam secara singkat lah. Oke, boleh. Apa isinya sebenarnya? Isinya siapa yang harus baca? Oke. Isinya apa? Semua yang sifatnya fundamental knowledge, pengetahuan fundamental mengenai brand dan branding. Makanya ada tambahannya. Esensinya apa, signifikansinya apa. Belajarnya mulai dari mana? Ini kan pengalaman pribadi saya waktu pertama kali belajar brand. Masuk rimba yang luas, belum ada internet, buku mahal banget, buku import, ya kan? Dari mana mau mulai belajar gitu kan? Ya udah, akhirnya kebetulan saya pernah kerja di luar, di sebuah perusahaan yang memang di wilayah branding, di situ sekolah saya pertama gitu. Nah, belajar brand. Jadi mulai dari gini, singkatnya gini. Semua yang sifatnya fundamental saya cover semua. Jadi ketika orang baca buku ini ya, yang saya janjikan Anda akan paham yang namanya esensinya apa dan signifikansinya apa. Okay. Itu jaminan saya, ya. Untuk siapa? Ya siapa aja yang ingin paham. Anak SMA, saya tidak underestimate anak SMA. Saya jamin anak SMA sekarang bisa baca ini. Wow. CEO bisa membutuhkan ini. Jadi kalau ditanya, kok lebar banget targetnya?
ketika kita bicara mengenai fundamental issue dan ada pendekatan di awal yang namanya pendekatan filsafat, saya pakai ontologi secara sederhana. Ontologi itu gini, kenapa ini ilmu yang membahas tentang sesuatu menjadi ada? Oke, pertanyaan saya sederhana, apakah brand ada? Tidak bisa di. Nah, ingat kasus kartu nama tadi? Iya. Itu kan fisik logo. Iya. Dibilang brand, ya kan? Apakah brand kemudian ada? Buktinya mana? Oke, saya balik pertanyaannya. Ini namanya gelas, yang ini namanya cinta. Dua-duanya ada nggak? Ada. Ini jelas kan? Tapi itu jelas. Ya, tangible. Ya. Ini ada nggak? Nah, tidak bisa Bisanya diapain? dirasa. Nah. Ini wilayah yang saya bahas. Tapi brand bisa jadi tangible nggak? Ya bisa. Ya itu ya ketika orang bisa bilang ngomong logo. Tapi kalau didefinisikan brand is logo, salah. Ini kan yang sifatnya membantu, mensupport supaya jadi makna. Ya kan? Perusahaannya bagus, servisnya bagus semuanya. Tapi tampilan logonya tidak merepresentasikan, anggap aja ini perusahaan premium, perusahaan ini logonya kayak maaf misalnya kayak ini perusahaan kacang. Ya first impression kita bicara. Pintu masuknya udah melenceng. Atau pintu masuknya bagus, belakangnya melenceng. Bisa juga kan. Ya, ini kayaknya perusahaan terpercaya pas masuk. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar buat Ya. siapa aja yang perlu. Sebenarnya every company, everybody, Yes. personal juga perlu kan? Banget. Ini bisa buat personal juga? Sangat juga. bisa. Gitu. Oke. Yang memudahkan begini. Jadi ini ceritanya buku ini saya buat udah hampir 3 bab sebelumnya. Wah saya bikin, kok berat ya? Kayaknya nggak oke nih, susah dimengerti orang. Saya gugurin semua 3 bab itu, ngulang dari awal. Tapi ide besarnya saya pakai. Saya stretching sampai 10 plus 1 bab, jadi 11. Nah ini yang belum pernah dilakukan sepanjang saya tahu buku brand adalah pendekatan ontologis. Sederhananya gini, ya tadi yang soal ulang lagi ya, kepotong. Brand itu apa? Jadi yang pertama ada istilah being. Ada nggak? Ada gelas. Cinta? Ada. Buktiin gua dong. Ada nggak ya? Ya. Terus ada proses, nah ini menjadi being dulu nih. Kan ontologi mempertanyakan hal-hal yang sifatnya ada, keberadaan. Kemudian dia bertransform supaya ada, istilahnya menjadi existence. Ya kan? Sebuah cinta menjadi eksis ketika apa? Terinternalisasi ke dalam kita. Kasih sayang ibu. Ya kan? Ada kan? Ada. Coba kasih gue bendanya, nggak ada. Nggak ada. ya ada nih, gue dibeliin ini misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan bentuk realisasinya. Sama kayak brand gitu loh. Bendanya ada. Tapi yang paling penting ketika semua makna itu terinternalisasi ke dalam diri kita. Ya, tadi itu kita bicara makna. Oh oke. Orang kalau nggak ada maknanya, ya gimana orang mau loyal, gimana orang mau percaya gitu ya. Ada orang, ya maaf ya, dalam hidup bergaul lama-lama teman banyak, terus lama-lama surut juga kan. Ya. Bener gak? Circle-nya mengecil-mengecil. Ya, Nah itu proses sebenarnya juga dalam selektif dalam konteks brand. Ada, ya maaf ya ada teman ya, kenal ya, dekat. Nah, ada artinya gak buat hidup lo? Tapi ketika bicara sahabat, gila. Sekarang saya balik gini pertanyaannya. Kalau brand yang namanya Google, anggap aja Google, nggak pernah ada di dunia, apa dampaknya bagi manusia? Luar biasa ya. Ada yang hilang kan ya? Nah, kalau sahabat kita maaf meninggal, ada yang hilang kan? Apa yang hilang? Kemaknaannya. Gitu. Gitu aja kira-kira. Berat ya, deep ya. Harus deep. Tapi artinya kalau sesuatu yang intangible itu jadi sebenarnya lebih mahal, bisa dibilang gitu nggak ya? The feeling is. Iya kan, cinta tuh mahal kan? Mahal. Perhatian juga mahal. Mahal. Iya kan? Kalau tidak terjadi satu relationship, ya nggak akan terjadi itu semua. Yang namanya kasih sayang, perhatian, ya kan? Seperti itu.
Bisa dicari di mana nih buat teman-teman yang mau beli? Satu paling gampang Tokopedia. Tokopedia ada. Yang kedua Kinokuniya, terus Periplus. Saya baru dapat report dari seorang kenalan, dia posting, saya repost. Alhamdulillah bestseller. Wow. Ya ini itu harus disyukuri bahwa buku ini membawa kemanfaatan, dilihat sebagai kemanfaatan gitu. Jadi ya kegembiraan seorang penulis ketika bukunya bermanfaat. Dan dibaca loh. Iya, kalau nggak dibaca nggak ada manfaatnya dong. Gue udah punya buku, oh ya apaan, gue cuma gini-gini kayak gitu. Oke, supaya kita nggak terlalu serius, kita main game sedikit ya. Boleh. Kita main games, nama gamesnya Wah Metafora. gila, berat nih, deep banget ini. karena Mas Danton kan baru bikin buku, kita ngomongin buku kan. Iya. Aku kasih contoh, aku juga senang baca buku. Oh keren. Jadi aku punya contoh, Iya. aku bawa sampel 3 buku nih. Oke. Mas Danton boleh touch and feel dulu buku ini. Ya, jadi perbedaannya apa? Pertanyaan boleh diputar gini dong? Boleh ya? Silakan, boleh buka-buka juga boleh. Pertanyaan pertama saya ini belum boleh dibuka bukunya? Boleh. Bebas. Ya. Bisa dibandingin 3 buku ini. Pertanyaan saya masih seputar branding. Ya. Branding itu kan ada sebuah janjinya juga ya, bisa dibilang gitu. Betul. It's a promise kan? Ya, ada brand promise. Ada brand promise ya. Ya. Jadi kalau misalnya cover buku ini adalah sebuah janji dari sebuah brand, menurut Mas Danton mana buku, cover buku yang menunjukkan paling jujur, yang paling aman, atau yang trying very hard to be convincing? Nah ini sebelum menilai, disclaimer dulu, ini bukan menyerang bukunya ya, ini sebagai metafora doang nih. Betul. Ada syarat gini nggak? Ini saya udah tahu nih semua penulisnya masalahnya. Akan mempengaruhi keputusan saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa. Aku ngomong covernya aja. Ya. Saya anggap gini ya, 3-3-nya ini orang yang saya respect ya. Saya sebutin ya di sini Chris Do, terus Seth Godin sama Martin Neumeier ya. Ini di buku saya banyak nih soalnya beliau nih. Ini juga pemikirannya saya suka kagum gitu ya. Ini rada-radanya entrik nih gitu ya. Nah, kalau ngelihat ya, jadi ini preferensi ya. Pertama, kalau dilihat begini aja, ini membangun curiosity. Misalnya di toko buku paling gede. Ya, artinya gini, bagi seorang penulis, gini, karena saya desainer, buku itu selain saya tulis, saya desain sendiri. Iya, jadi saya bisa membayangkan akan. Jadi kalau saya mengambil perspektif, anggap saya sebagai desainer, sebagai desainer, saya akan ngelihat, wah ini emang gila orang. Nggak sending message apapun di depan, tapi statementnya by color. Asosiasi kita, Mungkin judulnya ada hubungan sama warna ungu. Check it out, Purple Cow. Wow, gitu kan? Ya kan? Oke, ini dulu deh simpan. Ini bicara brand gap, desain dulu ya. Dia bikin di sini loh, komposisinya dikosongin, ya kan? It's a gap. Oke. Nah. Pocket full of do. Buat apa nih artinya? Oh si Chris Do yang buat namanya. Do-nya ambil. Ya kan kayak radio. Ya kan? Oke. Dalam desain ya semua nggak ya ini pasti nggak teriak lah. Tapi ini kayak antara ngejek intelektual kita. Lu tahu nggak nih maksudnya apa? Bener nggak? Ya kan antara stand out lah, di antara taruh lah nih semua buku yang ini anggap aja agak minim, bukan minimalis ya, nggak bling bling, nggak heboh covernya, ya kan? Dia bersrategi, belum boleh semua pasang judul segede bagong atau apa, gua nggak, orang kesini dulu dong. Karena kan? Pasti beda kan sendiri. Udah pasti beda sendiri, gak ada judulnya. Ya kan? Ini tiba-tiba di buku apa cara melihara ikan koi juga bisa. Bener. Ya kan? Nah udah. Nah baru-baru gini kan sampai level itu dulu, artinya bereaksi terhadap cover ya. Ya sampai situ. Ini permainan menyambungkan dengan nama. Oh smart enough. Dia pengen namanya yang buat si Do juga marganya, Chris Do ya kan, Pocket full of do artinya ya isinya sebagai
ini terjemahan tafsir cover, apapun pemikiran si Chris Do. Ya, so Do di sini dia pakai. Brand gap ini statement secara visual, kita bicara clear ya, ada gap gitu ya. Ini buku anyway bagus banget. Ya. Terus ini ya udah tadi curiosity dibangun, rada-rada ngejek, ngeledek intelektual kita gitu ya. Pas kita balik, oke, lu bicara Purple Cow gitu kan. Nah judulnya juga pilihannya Purple Cow. Bukan satu term yang umum dia ciptakan mengenai apa yang disebut dengan Purple Cow. Gitu. Anyway, pilihan buku yang bagus loh untuk belajar brand, keren. Satu lagi pertanyaannya, boleh. seputar ini nih. Ya boleh. Menurut Mas Danton, 10-15 tahun lagi, desain buku mana yang masih relevan? Kalau dari tiga ini. Very good question. Sebenarnya gini ya. Walaupun konteks branding kan pasti berubah-ubah Betul, juga kan betul. ya. Desain itu bisa dilihat sebagai tren, bisa dilihat sebagai yang sifatnya evolusioner. Sehingga kita ngeliat desainnya klasik. Ini tergolong 50 tahun lalu ya, kita bisa ngeliat desain-desain seperti ini. Ya. Tarik lagi kesejarahan, ada beberapa konsep pasti belajar Bauhaus dan segala macam. Ya akhirnya, ini 50 tahun lalu banyak kayak gini. Tapi kok masih bisa di tahun-tahun segini keluar? Nggak apa-apa, memang secara satu gagasan, konsep dan functionality, dia tidak gugur, tetap di atas sana, benar gitu loh. Ada yang namanya tren. Nah ini juga sebenarnya sudah banyak tahun-tahun, tapi tetap tidak kelihatan kalau kita mau itu kuno. Kuno tuh gampang bisa dilihat ketika dia mengeksplor abis-abisan tren di masanya. Ditampilkan sekarang, itu kuno. Ya, ini karena dia benar-benar mau menjadi representasi zamannya. Yang disebut kalau orang sekarang, ini trendy. Iya di zaman lo. Tapi kalau desain ini dibuat zaman emak bapak lo, kita ngeliat sekarang, tren di zaman sekarang ini barang kuno, udah pasti, ya kan? Betul. Kalau ini ya smart lah, ya. Dari tiga-tiganya mau 10 tahun, 15 tahun akan nggak usah diubah pun masih bisa. Apakah ini cara save? Ya, buku saya begitu caranya. 10-15 tahun nggak akan kelihatan kuno. Ya. Oke. Apakah itu salah satu strategi untuk membuat buku? Harus dibikinnya timeless gitu ya? Mungkin juga. Kalau saya punya pertimbangan itu, ini kan buku keempat saya ya. Semua buku saya itu sangat simpel. Dan saya basicnya waktu itu pendalamannya di wilayah tipografi. Ya. Jadi saya memang fokus di sana, nggak pakai ilustrasi di cover ya, gitu ya. Karena saya percaya kekuatan itu dan warna. Itu warna orang Indonesia bukan tuh komposisi? Bukan. Bukan, menurutku sih bukan. Ya kan, kalau ngelihat kayak buku dari mana? Ya buku luar. Buku luar. Buku luar, betul. Tourlezor dari mana? Kenapa tadi? Tourlezor, brand bakery. Harusnya French ya kedengarannya. Itu brand Korea kan? Oh Korea ya? Aku baru tahu lagi. Ya kan? Itu yang namanya strategi shortcut di sini. Tourlezor itu pengen dipersepsi sebagai French bakery dong. I see. Lihat namanya nama Perancis. Bakery Perancis bos, datang yuk. Korea. Oh, smart. Ingat Jeko pertama kali, sangkanya brand apa? Dari mana? Jeko saya nggak terlalu ini. Jeko Donuts. Tahu. Orang pikirnya paling ke Singapura lah. Dulu Bretok awalnya ya. Iya, Kita sekarang apa sih? Mako ya? Jadi ada Mako juga ya. Jeko dulu kan orang Singapura. Atau apa gitu ya. Ya bukan lah. Lokal gitu. Ya, bukan saya demi soal luar negeri ya, enggak ya, enggak ada kepentingannya. Tapi yang diambil adalah ketika desain itu membangun trust. Oke. Dan sejarah desain kita kan tidak datangnya itu berantakan kita. Desain grafis ya. Masuk advertising dulu yang jebret, wah cepleng, pokoknya harus ada bling ada apa teriak gitu ya. Nah, saya belajar dengan disiplin, sebuah disiplin, layout, disiplin, tipografi, warna dan segala macam. Dan kebetulan saya senang warna-warna Belanda. Oke. Desain Belanda itu kan sangat warna ditabrak-tabrakin gak keruan. Oke. Dari awal saya senang aja gitu. Orientasinya bukan desain Amerika sih, desain Belanda. Itu wild lah, berani banget. Nah dalam warna itu saya selalu kecenderungan saya aja gitu ya. Kan orang ada preferensi.
Kalau dikasih kebebasan apa? Milih warna-warna komposisi kayak orang Belanda, seneng gitu. gitu. Itu kan, itu bukan komposisi orang Indonesia. Atau tepatnya begini, pattern warna yang tidak biasa oleh mata umum ditampilkan oleh apapun, output buku, majalah yang diproduksi dari Indonesia atau yang beredar di Indonesia. Jadi saya di toko buku langsung, makanya ada di situnya. Nah ini bagus, saya kebetulan dapat penerbit yang bagus sekali ya, After Hours ya. Ini penerbit After Hours, ini teman saya, dia orang desainer. Si Lance kan? Kenal ya. Kenal. Nah dia sangat, ini juga hasil gini, awalnya nggak gini, dibawa oleh, saya manggilnya Bram, kita tes dulu ya karena untuk target younger audience kita tes, ada beberapa warna, ini yang menang. Tesnya gimana? Ini aja digital berupa digital. cover alternatif, dikasih lihat suruh milih. Nah terus ya dia bilang, bro ininya sekalian deh, ya udah kita kasih warna. Wow, saya baru perhatiin warnanya merah pink gitu ya. Ini nggak jelas warnanya, merah pink kan, nyebutnya aja merah pink. Saya juga nggak tanya warna apa nih, nggak tahu lah, gitu kan. Nah ini seperti itu. Alright, bukunya kita beresin dulu nih. Oke, ini seru ini, gimmicknya keren nih. Buat lucu-lucuan. Kalau ngomongnya serius. Lalu tapi ya lucu-lucuan visinya dalam juga bos. Sekarang kan brand itu banyak banget ya, banyak brand baru muncul terus-terusan dengan sangat mudah. Dan semua orang taunya, kalau mau laku ya mesti beda, mesti autentik gitu kan. Semua orang ngaku dirinya autentik tapi, ya kan. Tapi sebenarnya tuh bagaimana seharusnya brand tuh membedakan diri. Oke. Selain cuma teriak, gue beda, gue ini, gue itu gitu. Yang paling awal masalah decision, logiknya menentukan apa yang menjadi saya, apa yang bukan saya, apa yang saya ambil dan apa yang bukan saya ambil. Oke. Kalau brand yang namanya kegiatan bisnisnya ambil tuh pasti ambil kerjaannya ya. Oke. Gini aja. Kalau orang yang melakukan palu gada, apa yang diingat sama orang secara spesifik nggak ada. Ya kan? Toko material. Nggak, sederhana aja. MW adalah architecture photography. Ya. Ngerjain pack shot untuk produk nggak? Nggak. Nah itu kan pemilih. Ya kan? Keputusan memilih. Kita tidak mengambil ini. Tuh, misalnya dalam pilihan kategori ya, clear, tajam. Ketika berbicara dalam kategori fotografi arsitektur, ya ini kan bicara positioning, sudah dikecilin nih. Fotografi, ada fotografi kuliner, fotografi pack shot produk, fotografi arsitektur. Kita pilih yang ini, kita mau jago di sini. Ya, sini taruh. Jadi ini medannya di sini kita ya. Ada siapa aja di situ? Ya, salah. Cuman ada 5 orang. Siapa aja? Oke. Beda-beda tipis nih yang lain. Beda banget. Nyemplung. Mengambil posisi yang clear. Mengambil positioning yang clear berbanding para pesaing yang sudah ada. Oke. Ya. Beda, mau beda banget? Iya. Asal beda aja atau beda yang strategis. Nah itu lain lagi kan. Mengambil keputusan. Satu, kita main di harga berapa? Premium atau kita memang ya orang yang punya budget yang ekonomik kita serve. No, kita ambil yang atas. Jadi klien-klien developer, klien-klien individual untuk residensial atau apapun, ini yang kita target. Jadinya kan target. Potong kuenya berarti yang budgetnya ekonomi bukan kita. Oke. Ini yang namanya mengandung unsur autentik, menjadi dirinya sendiri. To be true to yourself. Jagonya di mana, ambil di sini dan jadi jagoannya. Ya kan? Nggak ngaku-ngaku, pack shot bisa? Bisa. Padahal untuk pertama kali, aduh ini gimana ya lighting yang tepat ya. Berbicara benda kecil 3 dimensi putar sana sini. Itu nggak autentik gitu. Ngaku-ngaku sebagai perusahaan yang green. Dalam prakteknya ikut ngancurin hutan. Kayak gitu-gitu kan. Ya kan. Di sosmed ngomong apa, in reality ngomong apa.
Kayak gitu-gitu. Authenticity itu yang dikejar sekarang. Makanya gini, nih ya tren ke depan. Nih AI nih ya, banyak mulai kan ya di mana postingan-postingan video AI. Oke. Oh pertama-tama wow bisa bikin gini ya. Fatigue-nya cepat, orang capek. Ya mungkin saya udah paling males sekarang ngeliat postingan pakai AI. Ya kan, satu, kebenarannya Betul. apa awalnya. Tapi ketika kita sudah peka, ketika bentuk bergerak, lighting dan segala macam, oh ini AI. Tapi kan nggak semua mata bisa deteksi itu. Oke. Lama-lama fatigue, capek. Udahlah AI. Sekarang kayak gini misalnya, orang posting videonya goyang-goyang, terus kadang-kadang objek sini, ini otentik. Bisa jadi tren ke depan gini, nggak lama lagi nih orang udah capek dengan kosmetik misalnya apa dan segala macam. Contoh ya, kayak gitu. Nah itu kan bisa dalam bentuk ekspresinya seperti itu. Otentisitas bisa kayak kita gini ngobrol nih udah kayak kadang-kadang nggak ada filternya, tawa-tawa gitu. Itu otentik gitu kan. Nggak scripted banget gitu kan. Nah itu bisa jadi otentik. Oh semua podcastnya MW, Radio Yo, Mario Wibowo selalu memberikan ruang kepada narsumnya untuk melakukan ekspresi menjadi dirinya. That's authentic. Radio Yo menjadi sebuah karakter yang otentik. Gak ada yang disembunyi-sembunyi, ya ngobrol-ngobrol aja udah gitu. Kan ada yang misalnya, wah terlalu kayak disetting banget supaya citranya gimana gitu kan. Nah itu contoh gitu. Ada kan memilih kan, jadi pertama decisionnya dulu, mengambil decision. To be authentic seperti apa? Decision itu kan artinya bisa dibilang specialized juga ya, specializing in some field gitu kan, betul, specific field. Itu keputusan. Atau fotografi yang bisa apa aja? Pas foto bisa? Bisa. Ujung-ujung datang ke sini, Pak bikinin pas foto. Ya udah deh sini. Kalau banyak sih yang ngebel gitu, mau pas foto Pak gitu kan. Ya, gitu. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Kalau branding tuh besok hilang, misalnya sebuah branding tuh kalau hilang, harusnya tuh apa yang ditinggalkan dari sebuah brand sebenarnya? Oke. Mungkin misalnya gini, kasih contoh dulu nyatanya gimana misalnya? Misalnya paling gampang orang meninggal deh. Oke. Apa yang tertinggal? Apa yang seharusnya ditinggalkan oleh orang itu? Oke. Jadi satu kembali sebenarnya ini kuncinya satu, balik lagi ke makna ya. Apa yang menjadi reason dia tuh kebaca, reason for being, purpose di awal tuh kebaca, ya kan. Jadi kalau kita baca gini ya, obituary ya, orang meninggal ditulis tuh, orang ngomong segala macam tentang obituarinya, rata-rata kan yang keluar kebaikannya ya. He was a good man. Ya, gitu-gitu walaupun jahat, tapi memang terakhir itu ya. Nah kalau brand tidak meninggalkan kebaikan, ini wisdom dalam brand. Di buku saya di bab 10 bicara tentang menjadi brand yang bijak. Tujuannya adalah ketika sebuah brand memang kalau memang anggap aja udah collapse atau tidak ada lagi, ada wisdom yang ditinggalkan gitu. Sekarang saya tanya gini, Nokia kan udah gak kedengeran lagi nih ya sebagai cellphone ya, tapi dia secara bisnis dia lebih ke B2B kepada hard disknya gitu ya. Ada nggak yang ditinggalkan legasinya? Semua orang di Indonesia belajar handphone dari mana? Thanks to Nokia. Dari Nokia pisang. Yang umur-umuran kita tapi. Lah, masuknya handphone seumuran kita. Masuknya handphone ke Indonesia. Nah kita bisa ceritain legasi itu ke, dulu tuh, lu belum lahir loh. Ya kan, tapi thanks to Nokia, kita hidup experience yang namanya voice. Ya kita belum experience bicara ekosistem handphone itu sendiri, ada video, ada dan lain segala macam ya di luar dari voice. Tapi Nokia pertama kali, pisang. Keren banget. Segede gini kita jalan-jalan kan, nggak semua orang punya, ya kan? Kalau punya Nokia pisang artinya anak orang kaya nih. Iya. Punya duit nih. Gitu pisang gitu kan. Nah habis itu kan baru masuk gitu. Nah gimana pun juga kan ada legacy yang ditinggalkan oleh Nokia, dicatat dalam sejarah. Oke, walaupun sekarang dia sebenarnya udah gak kedengaran lagi gitu ya. Rasanya di kategori untuk cellphone udah enggak. Tapi secara bisnis rasanya dia masih ada, tapi dia apa gitu ya, saya lupa gitu ya. Tetap beroperate gitu ya. Kayak Kodak juga kan sama. Wah, masa kecil orang yang tahu Kodak. Wah, ya kan. Rekaman hidup tuh di situ semua foto. Tapi sekarang
Anak sekarang, Kodak tahu? Tahu. Anak-anak sekarang? Anak sekarang belum tentu Belum ya. tentu. Kecuali yang main film mungkin, main Oh itu kan udah motret pro, film ya. pro ya. Kalau dulu orang kita ada yang bilang dikodakin dia. Benar. Ya kan. Nah kayak gitu, ada yang ditinggalkan. Berarti kan ada kebaikan yang pernah dilakukan di masanya dan diingat orang. Sejarah cellphone masuk penetrasi pasar kalau nggak ceritain Nokia, sejarah palsu. Pasti pakai Nokia soal di zaman itu ya. Iya, nggak nyebut Nokia pisang. Wah, beda nih. Urusannya nggak kelas nih, harus Nokia pisang. Nah, kayak gitulah kira-kira. Oke. Kita sampai di segmen terakhir nih. Saya buka dari netizen. Siap. Ya. Ini dari dolanan botok. Kira-kira bidang apa yang tak membutuhkan branding tapi tetap menghasilkan dan eksis? Ada nggak? Ada. Yang tadi komoditi. Oke. Beras, kacang tanah, minyak tanah. Tapi gini, itu produk komoditi. Ada wilayah brandingnya adalah si penjualnya. Yang baik hati, selemah, Pak apa kabar? Ya, dia membantu terhadap komoditi ini. Tapi kalau bicara barang, ya itu tadi kategori komoditinya itu sendiri. Termasuk jualan bakmi, jualan kue tiaw, itu? Semua brand sebenarnya punya potensi jadi komoditi. Ketika tidak ada nilai yang ditawarkan lebih dari semua 1.000 orang di samping. Oke. Jangan salah gitu ya. Brand besar, almost commodity. Kenapa? Nggak ada kelebihan yang bisa ditawarkan. Ya kan? Nggak ada tadi yang saya katakan aspek brand equity yang kuat. Nah, kan ada istilah buat generik ya. Ya kan? Itu brand apa bukan? Bukan ya. Belum jadi, masih janin, belum jadi brand gitu kan. Iya. Gitu. Ada obat yang brand, ada yang generik. Itu paling gampang contohnya. Buat generik harga lebih murah kan? Gitu. Lebih murah kan? Beda 100 perak orang bisa pindah. Iya kan? Nah, kalau yang barang-barang begitu kan. Kenapa nggak milih brand? Jawabannya mahal, lebih mahal ya kan? Sehingga generik gitu. Orang yang benar-benar concern banget pasti mikir, terpercaya nggak ya? Mendingan gue beli yang brand deh, yang gitu kan? Ada kan faktor pertimbangan keputusan di situ. Nah, Kalau mau aman beli yang udah ada brandnya lah, iya. udah aman pasti. Benar-benar menjawab pertanyaannya, ada gitu ya, nggak perlu branding gitu. Oke, tapi apakah benar-benar bisa menghasilkan sesuai ekspektasi ya tergantung masing-masing ya. Kalau jualan mah bisa aja jualan kan? Bisa. Maksudnya. Nggak salah juga ya, kita banyak juga belanja komoditi loh. Kita sebagai kehidupan sehari-hari kan gitu ya. Itu aja. Jadi kayaknya ini pertanyaannya nyambung. Ada teman kita juga nanya nih, Cipta Setiawijaya. Dia bilang kenapa banyak branding yang viral tapi nggak lama lenyap? Apakah itu jawabannya sama kayak barusan? Habis nggak ada diferensiasi, nggak ada apa? Viral itu bisa dibangun dengan sensasi sesaat ya. Jadi gini, kita tuh mengkonsumsi sosial media, rata-rata orang setiap hari adalah ya. Apalagi yang digital native ya. Ya kita aja masih tetap lah konsumsi. Pasti adalah buka sosmed lah ya. Lama-lama ada fatigue gitu ya. Kelelahan dalam mengkonsumsi itu ya kan. Begitu ada konten sebenarnya udah kayak ngawur aja, bisa jadi viral saat ya. Secara konten dulu secara umum. Tapi kan lama-lama juga mungkin cuma sekali. Artinya apa? Tidak menggunakan proses strategis yang saya katakan. Tidak menggunakan brand strategi. Brandingnya boro-boro membangun makna. Tapi membangun aja cuman sensasi. Makanya branding urusannya kembali lagi. Jangka panjang. Brand itu strategi berbicara jangka panjang. Itu jangka pendek gitu. Viral kan sesaat ya. Cuma bikin gembor-gembor naik suut. Iya, viral sesaat gitu ya. Nah, bagaimana menjaga momentum itu biar paling tidak setiap postingan viral gitu kan. Yang TikToker yang 160 juta follower siapa nih? Aduh kok saya lupa namanya. Gak tahu lagi saya. Baru-baru ada yang tahu mungkin. Bukan orang kayak orang Afrika gitu. Kabi. Oh si. Iya. Itu. Iya. Itu kan momentumnya pandemik ya. Tapi dia bisa hits berapa 160 juta followers kalau nggak salah ya. Betul ya? Betul. Berarti kan dia punya strategi.
Untuk at least sampai di hit 2026 ini bisa itu. Valuasinya dia udah edan, ya kan. Bekas buruh pabrik, ya melihat beberapa fakta di postingan, so what? Ya, jangan gitu doang. Ya kan nggak ngomong, ya kan. Momentum itu coba apa orang? Apa lu? Ini komedian ya ceritanya. Tapi kan ada yang aneh, beda sendiri di masa itu, dan dia istilahnya mengkapitalisasi yang sudah respon orang viral itu dijaga terus, naik. Dia berstrategi. Dari Davin Centah, branding ke klien itu lebih penting lewat hasil desain, cara presentasi, atau soal value dan biaya. Ini backgroundnya mungkin arsitek atau desainer lah, anggap aja ya. Kayaknya sih begitu. Ya. Jadi branding ke? Branding ke klien. Maksudnya mau nge-branding ke klien. Mau jual ke klien lah. Iya, mau gitu jual ke kliennya lewat apa nih? Mau lewat desain, lewat cara presentasi, atau value dan biaya. Empat-empatnya benar ya, menjadi komponen ya. Tetapi kembali satu, dalam kondisi ketika orang belum tahu ya, harus ada yang namanya kredensial ya kan. Kredensial sederhananya gini, nampilin portfolio, track recordnya. Kalau belum punya portfolio, ya mungkin yang cara terbaik memang harus ngetok pintu langsung gitu ya. Kan sekarang bisa kita send out by email atau segala macam. Yang ngetok pintu, kenal secara personal. Semua itu yang disebutin semua itu benar semua gitu ya. Tapi kan kembali, klien cuma melihat mau milih satu apa yang dibutuhkan itu harus terjawab ya, apa yang jadi kebutuhan dan siapa yang akan men-serve saya, apakah orang yang tepat. Kalau orang Palu Gada ya, bisa kok motret apaan aja atau bisa mendesain apa aja. Tunggu dulu ya. Saya ada brand saya itu bermasalah misalnya gitu ya. Masalah ini spesifik. Kayaknya kamu orang generalis nggak bisa jawab challenge brand saya gitu. Nah itu harus pertama pelajari dulu ke kliennya. Tapi kembali benar ya, misalnya seorang desainer ya, bagus itu orang bilang relatif. Tapi saya bilang bagus itu relatif, sesuatu yang relatif bisa dijadikan beberapa lihat benchmark yang ada di dunia, apa yang disebut bagus, ya kan, yang sudah diakui lewat award segala macam, bisa itu ya salah satu contohnya. Itu pintu masuk, ya. Jadi sesuatu yang mempunyai nilai, apakah itu menjawab secara estetiknya, secara fungsinya, jelas ya. Terus kemudian cara presentasi very important ya. Kita malas banget dengerin orang menjelasin karya tapi bosenin gitu ya. Betul. Apalagi nggak jelas gitu kan. Ini penting teknik presentasi. Terus yang ketiga harga. Tentu the bottom line ujung-ujungnya mau klien segede apapun, mau klien multinasional segala, ujung-ujungnya nanya bisa ditawar nggak? Ya kan? Iya, udah pasti. Udah pasti. Itu udahlah, itu hukum dagang yang harus kita terima, ya kan. Nah kembali dalam pricing ada nggak batasan yang kuota kita bahwa nggak bisa di bawah segini. Kita bukan orang yang sembarangan ngambil harga. Itu kan tadi decision logic. Mau spesialis di sini, mau dihargai berapa? Nanti reputasi itu terbangun dari hal-hal seperti ini. Oke. Ya, satu kalau misalnya tadi, yaudah gue kerjain aja lah lagi ini ya gitu. Atau udah berapa aja. Nah itu kan reputasi gitu. Artinya dia bisa harga segitu gitu kan. Iya, nah, gitu. Terus dia bilang teman-teman ya kan. Iya. Ya, Terus teman-teman datang kemarin teman gue segitu gitu nah, kan. Iya. Capek deh. Itu tipikal kan banding-bandingin. Oke, ini pertanyaan terakhir. Dari Ibriza Muhammad. Kalau kita di dunia arsitektur, bisa nggak sih branding itu dari karyanya aja atau perusahaannya aja? Artinya nggak usah orangnya. Gini, anggap aja ini bisa dilihat sebagai independen sendiri ya, freelance lah, atau punya perusahaan. Kita ambil dulu yang punya firma ya. Nah, rata-rata baik yang saya tahu saya, mungkin bukan hanya di Indonesia, sebuah firma itu dipimpin oleh si arsiteknya sendiri, key personnya, dibangun karena oleh dia, juga desainer, sehingga dia memimpin yang perusahaan yang menjadi the frontliner ya, orang yang dipercaya dan orang yang dijewer pertama kali sama klien. Ya kan? Yang dimarah-marahin terus marah-marahin, gak ada dia presentasi, mana si X? Tanya kan?
Jadi secara hubungan itu yang terkait dengan interpersonal skill itu penting, tetap ya. Orang akan percaya sama orang nggak bisa lihat cukup dari nggak cukup ya. Tetapi misalnya contoh kita tampilkan karya-karya arsitektur di Instagram, kita bisa menjadikan satu persyaratan pemilihannya. Oh oke. Satu, dia secara pilihan dia arsitek misalnya, arsitek yang mempunyai preferensi terhadap penggunaan bahan-bahan yang peduli lingkungan, dia dalam size residensial, dia kuat di aspek yang misalnya tropical dan segala macam kayak gitu ya. Itu sudah memberikan kategori yang kayak tadi, decision tree-nya jelas, jadi nggak salah pilih. Tapi tiba-tiba ada ruko bikin warnanya nggak keru-keruan di antara semua minimalis atau tropical. Dia ada foto nampilin 2 ruko yang warnanya jreng-jreng, gayanya Mediterranean zaman dulu gitu ya. Ambruk dong ini, semua yang dibangun, ini apaan ya? Kok ada nyasar gitu ya. Jadi yang namanya yang itu disebut ada konsistensi. Konsistensi dalam mengambil keputusan. Itu yang penting gitu. Clear, persyaratan. Ini yang memang saya pilih. Memang ketika melakukan itu ada konsekuensi, gak dipilih. Karena memang bukan itu yang dicari. Jadi konsekuensi yang paling penting adalah konsekuensi ketika tidak memilih adalah tidak dipilih. Oke. Sesederhana itu ya. Nah kembali, apakah itu cukup? Untuk di awal cukup. Karena kesempatan untuk bertemu, yang penting kan ini jalan untuk supaya bertemu orangnya kan. Itu cukup gitu ya. Cuman bagaimana menampilkan dan bagaimana terlihat decision kita, behavior kita terhadap apa yang menjadi karya kita. Ya kan? Mulai dari urusan lighting, dia konsisten di urusan pencahayaan. Misal gitu ya. Dia konsisten dalam bahan. Ada konsistensi gitu ya. Oke. Itu. Tapi kalau misalnya adalah benang merah yang bisa ditarik lah gitu ya dalam konsistensi. Kalau orang nggak punya konsistensi kebaca kok. Ya dalam karya-karya misalnya dengan background arsitektur, mari bisa tahu bisa udah ini nggak konsisten. Maksudnya bisa nggak kalau orangnya tuh prinsipalnya nggak muncul, pokoknya karyanya bagus udah jadi pilih aja terus. Soalnya kan kecenderungannya kalau di dunia kita ini selalu siapa arsiteknya, selalu namanya yang dijual gitu, si A, si B, si C gitu. Jadi gini, kan itu kayak company branding sama personal branding nih. Jadi misalnya anggap aja di Instagram ya. Kan Instagram itu kadang-kadang kita ngeliat cuman untuk sebagai hal-hal yang nggak terlalu dalam. Pengen lihat yang happy-happy aja gitu ya. Tapi ketika seorang arsitek menampilkan itu udah serius. Itu pintu masuk untuk berkarya, nyari duit gitu ya. Orang kita umumnya ketika muncul orang itu akan lebih nyaman. Belum tentu percaya dulu ya. Ini ada orangnya. Contoh ngecek website, kalau nggak ada menu people, kita ngeliat sebagai barang. Gue mau hubungan sebagai manusia loh. Ya kan? Ceritain dikit. Di googling namanya nggak ada. Ini siapa? Kalau udah punya nama, doesn't matter. Udah gitu. Misalnya prinsipal si ini. Paling nggak yang lihat nambahin 1 tahap. Gue googling deh. Ada banyak. Oke, sip. Tapi kalau belum, baiknya tampil mukanya untuk membuat orang ini run by people, bukan sesuatu yang siapa sih ini yang ngerjain atau apa. Nggak perlu gitu ya. Kadang-kadang gini loh, nampilin muka datang mau bangunan semua, kayaknya nanti estetiknya udah dong, pikirin untuk kepentingannya apa gitu kan. Itu aja. Masih perlu ya. Sebenarnya. Tapi bukan jamin untuk trust, tapi orang nyaman dulu. Ada manusia. Because you are always dealing with people ya. Dan kalau people and people lebih nyaman. Yeah. Dan kita lebih gampang baca orang kadang-kadang ya, ketika dia ngomong, dia cerita, ketimbang ngelihat hasil portfolionya. Benar kan? Artinya apakah salah satu podcast itu juga salah satu cara untuk build trust ya? Ini kan gini ya, selain pada dasarnya ketika dipublish ya, dipublish melalui YouTube atau apapun to public, ya kan? Tentu ada yang tadi sebagai satu cara. Iya, orang misalnya gini, ini kebetulan gue mau promo buku,
Pak Mario bisa nggak sambil podcast? Ya bisa aja gitu kan, kayak gitu. Kira-kira kan seperti itu, ya. Tapi ketika podcast kan ya orang akan googling lagi, ini siapa sih ini gitu kan, yang diajak ngomong gitu. Melakukan itu nggak? Pastilah. Coba sekarang ketemu klien ya. Ya nggak usah sini. Berapa orang yang saya tanya, lah kalau habis ketemu klien baru googling nggak nih siapa yang kita hadepin? Iya. Klien aja di googling, apalagi yang mau hire. Ya, udah pasti. Gitu kan. Mau buang duit kan, masih mau tahu iya, dong. Ini siapa gitu kan. Nah kalau kita googling siapa yang mau ngasih duit kan. Betul juga. Lancar kan pembayaran kan itu yang paling penting. Kira-kira gitu.